Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodik. Saya dari kelas Tadris Biologi C semester 2 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan nomor NIM yakni 2008 10 60 55. Nah, saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yakni Ibu Dr. Atik Rohmayati MPD dengan judul pembahasan yakni tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi paradigma itu ialah sebuah ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan filsafat ilmu. Kemudian, tokoh yang mengembangkan paradigma ini ialah Thomas S. Kuhn. Nah, menurut Kailan, paradigma itu ialah suatu asumsi-asumsi dan asumsi-asumsi teoritis yang umum, sehingga merupakan sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan yang menentukan sifat, ciri, serta karakter dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, karena berkembangnya bidang-bidang dalam kehidupan, maka paradigma ini dikonotasikan sebagai pengembangan serta pembangunan yang memiliki makna, yakni kerangka berpikir, orientasi arah atau tujuan arah, serta sumber nilai. Nah, terus apa sih itu paradigma Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Yakni 1. Pancasila sebagai paradigma dalam bidang politik. Nah, jadi meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Nah, sumber nilai politik ini harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang kaitannya dengan sila keempat, yakni pada praktik-praktiknya harus berkembang pada asas kerakyatan. Yang kedua, pada Pancasila sebagai paradigma dalam bidang hukum. Nah, yakni memiliki arti bahwa tugas dan tanggung jawab itu tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga oleh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sistem keamanan harus mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Nah, sistem perekonomian harus mendasarkan pada moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat secara keseluruhan. Oleh sebab itu, sistem perekonomian harus mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, yakni Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Nah, dalam rangka pembangunan sosial budaya, Pancasila merupakan sumber normatif yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, yang menjadikan warga negara menjadi masyarakat yang beradab dan berbudaya. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Nah, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama nilai 1 dan 2, terutama pada sila ke-1 dan 2 yang berbunyi tentang ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Negara Indonesia ini sangat terbuka terhadap umat beragama. Nah, negara Indonesia juga memberikan kebebasan terhadap warganya untuk memeluk agamanya masing-masing serta menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Keenam, yakni Pancasila sebagai paradigma dalam pengembangan IPTEK. Nah, IPTEK sendiri merupakan kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan IPTEK, yakni sebagai hasil kebudayaan manusia, yaitu harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.